Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairi Hifaturullah dengan NIM C1B020140. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan dengan prodi manajemen, dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar akuntansi dan lingkungannya. Oke, baiklah. Dan di sini ada latar belakang. Latar belakang keuangan tak pernah lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari kita akan melakukan transaksi baik itu langsung maupun tidak langsung. Keuangan atau finansial ini sangat penting jika tidak dipahami atau transaksi yang dilaksanakan belum direncanakan dengan baik, maka kita bisa saja mengalami kerugian yang bahkan mungkin yang kita tidak mengetahuinya. Maka dirasa penting untuk mengetahui pengetahuan yang dapat mengolah keuangan dengan baik. Oke, akuntansi umumnya diterapkan pada berbagai organisasi seperti organisasi bisnis, organisasi pemerintahan, dan organisasi sosial atau nirlaba. Oleh karena itu, akuntansi dapat digolongkan ke dalam berbagai bidang, salah satunya adalah akuntansi bisnis. Tidak hanya diterapkan pada berbagai organisasi besar saja, organisasi maupun kegiatan usaha kecil juga menerapkan akuntansi, sehingga bisa dikatakan ruang lingkup akuntansi cukup besar dalam bidang perekonomian. Tujuan akuntansi yang pertama, mengetahui arti, tujuan, bidang-bidang, proses, dan persamaan akuntansi serta pihak-pihak yang memerlukannya. Yang kedua, memahami hubungan antara akuntansi dan keuangannya. Manfaat, dengan membuat makalah akuntansi dan lingkungannya ini, maka mahasiswa akan semakin memahami materi yang sebelumnya telah diberikan pada saat perkuliahan. Harapannya ilmu yang telah didapat tersebut dapat diaplikasikan baik dalam universitas maupun dalam lingkup masyarakat nantinya. Pembahasan definisi akuntansi. Pengertian akuntansi menurut American Accountancy Association adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi atau economic entity kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Manfaat informasi akuntansi untuk pemilik dan calon pemilik atau investor, kreditor, pemerintah, karyawan atau federasi buruh, pendiri perusahaan. Bidang-bidang akuntansi meliputi: 1. Akuntansi keuangan. Yang kedua, akuntansi biaya. Yang ketiga, akuntansi manajemen. Yang keempat, akuntansi pajak. Yang kelima, sistem akuntansi. Yang keenam, akuntansi internasional. Yang ketujuh, akuntansi anggaran. Dan yang kedelapan, akuntansi lembaga non-profit. Dan kesembilan, akuntansi sosial. Yang kesepuluh, akuntansi pendidikan. Dan 11, auditing. Dan inilah contoh itu transaksi, pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, laporan akuntansi, menganalisa dan menginterpretasikan pemakai informasi. Dan ini ada dua yaitu proses dan persamaan akuntansi serta pihak-pihak yang memerlukannya. Proses akuntansi yang pertama, pengidentifikasian dan pengukuran data yang relevan untuk suatu pengambilan keputusan. Yang kedua, pemrosesan data bersangkutan, kemudian pelaporan informasi yang dihasilkan. Dan yang ketiga, pengkomunikasian informasi kepada pemakaian laporan. Dan ini persamaan akuntansi, dan ini sedikit rumusnya. Aktiva sama dengan hutang plus modal. Yang kedua, aktiva sama dengan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan yang biasanya dinyatakan dalam satuan uang. Jenis sumber-sumber ekonomi atau lazim disebut kekayaan perusahaan bisa bermacam-macam. Ada kekayaan yang berupa barang terwujud seperti tanah, gedung, mesin. Ada pula yang berupa tagihan, yang di dalam istilah akuntansi disebut piutang dagang atau pula yang berbentuk pembayaran di muka atau uang muka atas jasa-jasa tertentu yang baru akan diterima di masa yang akan datang seperti asuransi.
Hutang, kewajiban yang menjadi beban perusahaan dengan uang atau jasa pada suatu saat tertentu di masa yang akan datang. Dengan demikian, hutang merupakan tagihan para kreditur kepada perusahaan. Contoh, hutang pembelian kredit. Modal pada hakikatnya merupakan hak pemilik perusahaan atas kekayaan atau aktiva perusahaan. Contoh, setoran modal oleh pemilik. Pihak-pihak yang memerlukan akuntansi, yang pertama pemilik, yang kedua manajer, yang ketiga kreditor, yang keempat investor, yang kelima karyawan, yang keenam pemerintah, yang ketujuh masyarakat. Dan hubungan akuntansi dengan keuangannya. Hubungan ini dapat berupa seperti laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan informasi. Informasi ini dapat berupa indikator-indikator perusahaan untuk lebih maju di periode selanjutnya. Indikator ini tidak langsung terbukti, perlu beberapa analisa secara cermat. Butuh analisa lebih lanjut, tetapi laporan keuangan ini sangat membantu untuk memantau keluar masuknya keuangan dalam perusahaan maupun perseorangan. Dan penutup, kesimpulan dari pengantar akuntansi dan lingkungannya, setelah proses akuntansi tersebut selesai, maka informasi akuntansi yang dapat dipergunakan oleh pemilik perusahaan, manajer, kreditor, investor, karyawan, pemerintah, masyarakat yang membutuhkan. Akuntansi dan keuangan sangat berkaitan erat namun memiliki fokus yang berlainan. Akuntansi sendiri merupakan subfungsi keuangan, sedangkan pengendalian dari fungsi keuangan disebut akuntansi manajerial. Sehingga hubungan antara akuntansi dan keuangan ini dapat berupa laporan keuangan yang kemudian informasi dari laporan tersebut akan membantu analisa usaha. Saran saya, akuntansi menghasilkan informasi yang dapat dijadikan acuan oleh organisasi maupun perusahaan. Maka alangkah lebih baiknya jika organisasi maupun perusahaan tersebut, terutama yang baru saja dibentuk, dapat merencanakan dan melakukan proses akuntansi dengan baik sehingga akan dapat hasil yang baik pula. Dan sekian dari saya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah dalam saya menyampaikan presentasi saya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.